Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan laporan mikrobiologi teknik pembuatan media. Pertama yaitu biodata saya, nama saya Agwanda, kelas teknik kimia 1, Ganjar Agung. Tepat tanggal lahir saya Metro 01 Januari 2000. Alamat saya yaitu 22 di Meliau Timur. Latar belakangnya itu makhluk hidup yang ada di bumi tidak hanya terdiri dari makhluk hidup yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi ada juga mikroorganisme yang berukuran kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan teknik dan peralatan khusus. Mikroorganisme jasad atau dasar teknik merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Mikroorganisme mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa berperan sebagai kawan maupun lawan bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme juga merupakan makhluk hidup. Untuk memeliharanya dibutuhkan medium yang harus mengandung semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhannya, antara lain senyawa-senyawa organik dalam kurung yaitu protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Mikroorganisme yang dapat berkembang biak secara alami atau dengan campur tangan manusia. Mikroorganisme yang diperkembangkan oleh manusia di antara melakukan pertumbuhan menggunakan media. Pada pembuatan media ini haruslah dimengerti jenis-jenis nutrien yang diperlukan oleh bakteri dan juga keadaan lingkungan fase yang dapat menyediakan kondisi optimum bagi pertumbuhannya. Pembiakan mikroba secara buatan memerlukan media pertumbuhan untuk menjadi tempat tumbuh dan penyediaan nutrien bagi mikroba. Media pertumbuhan terdiri dari garam organik, sumber energi dalam kurung karbon, vitamin dan zat pengatur tumbuh dalam kurung ZPT. Pembuatan media ini dapat pula ditambahkan komponen lain seperti senyawa organik dan senyawa kompleks lainnya. Oleh karena itu dilakukan percobaan ini untuk mengetahui cara pembuatan media pertumbuhan mikroba. Tujuannya adalah percobaan ini yaitu untuk mengetahui media pertumbuhan mikroorganisme dan mempelajari cara pembuatannya. Waktu dan tempatnya percobaan ini dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2016 pukul 13.30 waktu Indonesia Tenggara sampai selesai, bertempat di laboratorium SMK Negeri 2 Metro. Alat dan bahan alat yaitu adapun alat yang digunakan pada percobaan ini antara lain autoklaf, batang pengaduk, gelas kimia, cutter, corong, almayer, gelas ukur, hot plate, kulkas, neraca house, oven, spatula, dan neraca analitik. Bahannya, adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini antara lain aquades, agar, aluminium foil, gula, kentang, toge, daging, dan kapas. Prosedur kerjanya yaitu patato, destro, agar, PDA. Menyiapkan alat dan bahan, mengupas kentang dan memotong kecil-kecil dan mencuci kentang dengan bersih. Menimbang kentang sebanyak 200 gram, agar-agar 20 gram, dan gula 20 gram. Merebus kentang dengan aquades sebanyak 1000 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan mengambil ekstraknya. Lalu mencampur ekstrak kentang dengan gula dan agar-agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran menjadi homogen. Memasukkan ke dalam almayer dan menyumbat dengan kapas, menutup mulut almayer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. Melestarikan medium dalam autoklaf pada suhu 121 derajat celcius selama 15 menit. Mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. B. Nutrien agar. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kecil-kecil dan mencuci daging sampai dengan bersih. 3. Menimbang daging sampai sebanyak 1000 gram, agar 10 gram, dan gula 10 gram. 4. Merebus daging dengan aquades sebanyak 500 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan menyambing ekstraknya. 5. Mencampur ekstrak daging dengan gula dan agar-agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran menjadi homogen. 6. Memasukkan ke dalam almayer yang mencoba dengan kapas, menutup mulut almayer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. 7. Melestarikan medium dalam autoklaf pada suhu 121 derajat celcius selama 15 menit. Meningkat medium dan menyimpan di dalam kulkas. C. Toge ekstra agar tea. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Mencuci toge dengan bersih. 3. Menimbang toge sebanyak 100 gram, agar-agar 10 gram, dan gula 10 gram. 4. Merebus toge dengan aquades sebanyak 500 ml hingga mendidih, lalu menyaring dan mengambil ekstraknya. 5. Mencampur ekstrak toge dengan gula dan agar sambil memanaskan kembali agar zat tersebut larut sempurna dan campuran terjadi homogen. 6. Memasukkan ke dalam almayer dan menyumbat dengan kapas, menutup mulut almayer dengan kertas aluminium foil dan plastik tahan panas. 7. Melestarikan medium dalam autoklaf pada suhu 121 derajat celcius selama 15 menit. 8. Mendinginkan medium dan menyimpan di dalam kulkas. 42. Pembahasan. Medium adalah suatu bahan yang terdiri dari atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Selain untuk menumbuhkan mikroba, medium dapat digunakan pula untuk isolasi.
memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologi dan perhitungan mikroba berdasarkan komposisi kimianya dikenal medium sintetik dan medium non sintetik atau medium kompleks. Komposisi kimia medium sintetik diketahui dengan pasti dan biasanya dibuat dari bahan-bahan kimia yang kemurnian tinggi dan menentukan dengan tepat. Di antaranya medium yang dibuat dalam percobaan ini yang termasuk dalam medium sintetik adalah medium yang mengandung agar, seperti halnya medium nutrien agar yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan makanan mikroba. Di pihak lain, komposisi non sintetik tidak diketahui dengan pasti, seperti bahan-bahan yang terdapat dalam kaldu nutrien yaitu ekstrak daging dan pepton. Dalam pembuatan medium digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroba, seperti halnya pepton merupakan sumber nitrogen organik yang juga diperuntukkan bagi mekanisme heterofil, laktosa dan ditrose merupakan sumber energi dari besar bakteri yang termasuk heterotrof. Selain itu, kentang dan toge yang banyak mengandung karbohidrat merupakan sumber karbon yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Dalam pembuatan medium harus digunakan aqueous atau air murni, karena air sada pada umumnya mengandung kadar ion kalsium dan ion magnesium yang tinggi pada medium yang mengandung pepton dan ekstrak daging. Air dengan kualitas semacam ini dapat menyebabkan terbentuknya endapan fosfat yang magnesium fosfat. Medium akan dibuat dalam percobaan ini adalah potato deso agar, nutrien agar, dan toge ekstrak agar. Medium potato deso agar PDA berdasarkan susunannya merupakan medium organik demi alamiah ataupun demi sintetis, sebab terdiri dari bahan alamiah ditambah dengan senyawa kimia mengandung agar yang menandakan medium berdasarkan kegunaan merupakan medium untuk pertumbuhan jamur. Medium PDA terdiri dari kentang yang berfungsi sebagai sumber energi, nitrogen organik, karbon dan vitamin, ditrose sebagai sumber karbon, agar sebagai bahan pemadat medium, dan aqueous sebagai pelarut untuk menghomogenkan medium dan sumber O2. Nutrien agar merupakan suatu medium berbentuk padat yang merupakan perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa kimia. Na dibuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pemadat. Dalam hal ini agar digunakan karena sifatnya yang mudah membuku dan mengandung karbohidrat berupa galaktat sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Dalam hal ini ekstrak beef dan pepton digunakan sebagai bahan dasar karena merupakan sumber protein, nitrogen, vitamin serta karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh organisme untuk tumbuh dan berkembang. Medium nutrien agar merupakan medium yang berwarna coklat muda yang memiliki konsistensi yang dapat, di mana medium ini berasal dari sintetik yang memiliki kegunaan sebagai medium untuk menumbuhkan bakteri. Medium toge ekstrak agar berdasarkan susunannya merupakan medium organik semi alamiah atau semi sintetis, sebab terdiri dari bahan alamiah ditambahkan dengan senyawa kimia berdasarkan konsistensisnya. Merupakan medium padat karena mengandung agar yang memadatkan. Medium berdasarkan kegunaannya merupakan medium umum yang dapat ditumbuhi oleh mikroorganisme secara umum, yang dapat ditumbuhi oleh mikroorganisme secara umum yang berfungsi untuk pertumbuhan bakteri dan jamur serta memiliki warna krim. Medium toge ekstrak agar terdiri dari toge yang berfungsi sebagai sumber energi, nitrogen organik, karbon dan vitamin, sukrosa sebagai sumber karbon, agar sebagai bahan pemadat, medium dan aqueous sebagai pelarut untuk menghomogenkan medium dan sumber O2. Medium toge ekstrak agar digunakan untuk menumbuhkan jamur dalam kurung hampir dan kapa. Medium TEA ini berdasarkan konsistensinya termasuk dalam medium solid. Medium berdasarkan fungsinya toge ekstrak agar termasuk medium penguji dalam kurung AC medium karena dapat menggunakan untuk pengujian vitamin, asam-asam amino dan lain-lain. Melalui medium ini dapat diambil bentuk-bentuk koloni dan bentuk pertumbuhan jamur. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kontaminasi medium adalah: 1. Sterilisasi medium yang kurang sempurna. 2. Medium memenuhi semua kebutuhan nutrien. 3. Proses praktikum yang tidak aseptis. 4. Lingkungan laboratorium yang kurang steril. Menutup kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa satu medium adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran besi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Juga medium dapat digunakan pula untuk isolasi, memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologi yang berkaitan mikroba. 2. Dalam pembuatan medium terdapat 3 jenis preparasi, yaitu agar selat dalam kurung miring, agar petri, dan agar tegak dalam kurung deep. 3. Medium semi alamiah adalah medium yang tersusun atas bahan-bahan alamiah yang sintesis. 4. Medium potato destro agar PDA dalam kurungnya nutrien agar dalam kurung Na dan toge ekstrak agar merupakan medium semi alamiah. Saran kita adalah pada praktikum selanjutnya diharapkan percobaan pembuatan medium ini dilakukan agar praktikan dapat mengetahui teknik pembuatan medium secara jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.